Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Pada kesempatan kali ini, Hanum akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Setahun Tak Tersentuh Suami. Biar makin seru, langsung saja kita ke ceritanya. Airi melamun melihat punggung suaminya. Faisal melewati ketika sang istri meminta nafkah kepadanya. Baju lingerie berwarna merah kesukaan Faisal menempel di tubuh indah yang selalu ia lewati. Kedua netra mengeluarkan setetes embun. "Maaf, abang lelah," ucap Faisal merebahkan tubuh di atas kasur. Lelaki itu tak menghiraukan tubuh istrinya yang mematung, menundukkan kepala yang selalu mendapatkan penolakan. Airi menghampiri Faisal yang telah terlelap lebih dulu. Sejak malam pertama mereka, Faisal tak menemukan selaput darah pada istrinya. Sikap suami berubah drastis, bagaikan orang asing yang tinggal dalam satu atap. Kala itu, setelah acara resepsi pernikahan, mereka masuk ke kamar yang telah dihiasi kelopak bunga mawar di atas ranjang. Bau melati begitu menyengat hidung, pengantin bahagia karena ikatan telah resmi menyatukan cinta mereka. Faisal menatap istrinya dengan balutan lingerie hitam, hadiah dari seorang teman. Tanpa menunggu lama, mereka sebagai suami istri yang sah melakukan untuk yang pertama kali. Selama berpacaran, Faisal tak pernah menyentuh Airi. Bagi Faisal, wanita yang dicintainya harus dijaga dan tidak boleh ternoda. Lelaki yang telah menjadi suami Airi menatap kecewa ketika tak ada darah dalam ranjang mereka. Matanya menatap Airi, wajahnya memerah dan rahangnya mengeras. Wanita itu pun heran dan bingung. Airi hanya menundukkan kepala. Tidak ada ucapan di bibirnya. "Airi, mengapa tak ada darah? Apa kamu sudah tak?" Ucapan Faisal terpotong. Hatinya terlanjur sakit. Ia keluar kamar setelah memadu kasih dengan istrinya, menutup pintu kasar hingga berbunyi nyaring. Setelah malam itu, Faisal tak pernah menyentuhnya lagi. Sebagai wanita normal, Airi mendambakan anak dalam rahim. Airi gadis yang baik dan juga tak melakukan pergaulan bebas. Hanya saja selaput darah itu tak keluar pada saat malam pertama mereka. Setahun sudah Faisal tak memenuhi nafkah batin Airi. Berbagai cara ia lakukan untuk membangkitkan gairah sang suami. Namun, semua usahanya sia-sia. Sakit tak berdarah mendapatkan perlakuan demikian. Sejak menikah, gadis itu tak pernah datang lagi ke perusahaan suaminya. Faisal adalah pemilik perusahaan traveling. Faisal meneruskan usaha papinya, mertua Airi. Baju gamis berwarna coklat senada dengan kerudungnya melekat di tubuh ramping Airi. Polesan make up tipis dan sederhana membuat Airi terlihat cantik. Setiap lelaki yang melihatnya akan jatuh hati. Aura kecantikannya begitu alami tanpa celah atau noda di wajah. Rantang yang berisi makan siang kesukaan suaminya ia masak dengan penuh cinta. Semur daging, sambal goreng kentang, dan cah buncis, menu yang paling serasi. Tak lupa membawa rempeyek kacang di dalam toples. Ketika masuk ke dalam tak ada karyawan yang menjaga. Wanita itu melirik jam tangannya. Sudah jam 12, mereka pasti sedang di kantin, ucapnya lirih. Ruang kerja nyaris tak ada penghuni. "Apa abang juga pergi ke kantin?" pikirnya yang hendak pergi. "Aku tunggu di ruangan saja." Langkahnya telah mantap untuk memberikan bekal makan siang Faisal. Airi membayangkan hubungan dengan suaminya akan berubah harmonis dan bahagia. Airi langsung menuju ke ruangan suaminya. Tubuhnya bergeming ketika mendengar suara perempuan di dalam. Ia mendekatkan telinga ke arah pintu, membuka perlahan gagang pintu dengan jantung berdegup kencang bagaikan lari maraton. Airi memejamkan mata, membuang jauh-jauh pikiran negatif. Sepasang manusia sedang memadu kasih di atas meja kerja Faisal. Rantang berisi makanan terjatuh berhamburan. Airi menutup mulut dengan kedua tangan lentik dan bersih. Air mata berjatuhan beriringan dengan deru nafas mereka. Di depan matanya, suami yang ia cintai melakukan hal yang tidak senonoh di ruangan kerja, tempat mencari nafkah yang selama ini telah diberikan untuknya. Faisal menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara benda yang jatuh. Lelaki itu menatap istrinya yang berdiri di ambang pintu, melepaskan tubuh dari pelukan wanita lain dan memakai pakaiannya dengan cepat, mengejar Airi, tetapi lengan lelaki itu dicekal oleh wanita yang berada di dekatnya. Faisal menatap manik wanita yang menjadi tempat curahan jiwa dan raga.
Wanita itu menggeleng kepala. Faisal menghembuskan napas panjang dan memilih tak mengejar Airi, istri sahnya. Airi terus berlari. Air mata berderai dan membasahi jilbabnya. Semua orang menatap iba wanita yang telah menikah hampir setahun. Airi bergegas berdiri di tempat sepi dan berjongkok menyembunyikan wajah di sela-sela dengkul. Ya Allah, siapa wanita itu? Ada yang halal di rumah, mengapa harus berzina? Airi menunggu Faisal untuk mengejarnya. Namun, lelaki itu tak nampak batang hidungnya. Nyatanya, suami Airi melakukan permainan mereka di atas sofa tanpa memikirkan perasaan wanita halal yang kini berderai air mata. Airi berada di dalam kamar menangis di atas sajadahnya. Setelah pulang dari kantor suaminya, ia mengunci diri dalam kamar. Tak makan maupun minum, tiap adegan berputar di otaknya. Hanya kepada Allah ia mengadu dan hanya padanya ia memohon pertolongan. Suara mobil terdengar di garasi rumah. Bergegas ia melipat mukena dan membukakan pintu rumah yang ia kunci dari dalam, berharap mendapatkan jawaban dari suami, Faisal. Matanya terbelalak melihat wanita di kantor Faisal dan ibu mertua turun dari mobil yang sama. Mama, panggil Airi hendak meraih tangan mertuanya. Sudah, tidak usah basa-basi, ucap mertuanya ketus, menabrak bahu Airi. Wanita yang telah kepergok juga ikut masuk. Wanita parubaya itu duduk di sofa dan diikuti oleh Faisal dan Airi. Bella, kemari sayang, duduk samping mama, ucap Ririn menepuk sofa di sampingnya. Bella menuruti ucapan wanita itu. To the point aja ya Ai, perkenalkan ini Bella, anak teman bisnis mama dari Jerman. Dia cantik, sarjana dan juga masih gadis tersegel, ucapnya menekan perkataan di bagian akhir. Mama minta kamu mau menerima Bella dengan lapang dada atau... Tatapan Ririn tajam ke arah Airi. Gadis itu tergugu mendengar ucapan mertuanya. Kamu cerai dengan Faisal, ucap Ririn tanpa merasa iba. Mata Airi membulat, bagaikan tersambar petir mendengar ucapan mertuanya yang sangat dihormati. Mudah sekali memerintahkan anaknya untuk bercerai. Airi tahu kalau Mama Faisal tak menyukai dirinya. Airin Wulandari dipanggil Airin, atau Airi gadis sederhana tak memiliki orang tua. Entah kemana mereka. Ketika masih bayi, Airi ditemukan di depan pagar panti asuhan. Mah, mengapa seperti ini? Apa salah aku kepada Mama? Tanya Airi dengan derayan air mata. Salahmu? Tanyakan pada dirimu sendiri, bentak mertuanya. Seakan-akan semua ini adalah salahnya. Demi Allah, aku tak pernah melakukan hubungan itu dengan lelaki lain. Aku masih suci. Kalau kamu masih suci, mana darahnya? Tanya Ririn. Mertua Airi tampak geram. Faisal tak mengucapkan kata apapun. Ia menunduk dan mendengarkannya saja. Hatinya bimbang dan dilema. Cinta itu masih ada dalam diri lelaki itu. Mama Faisal melempar foto di meja ruang tamu. Airi menatap gambar dalam foto tersebut. Hatinya terasa tertusuk ribuan pelatih. Faisal dan Bella sudah menikah 5 bulan yang lalu. Faisal membuktikan bahwa Bella dapat menjaga mahkotanya untuk suami, sedangkan kamu tidak bisa menjaga keutuhannya. Airi terkejut. Selama hampir setahun suami tercinta tak mau menyentuh dirinya. Ternyata ia sudah mendapatkan dari wanita lain. Abang, panggilnya dengan suara tertahan di tenggorokan, menata permohonan untuk membela walaupun hanya sedikit. Airi merasa bodoh, mengapa selama ini tak pernah mengetahui hal ini. Hati gadis itu terasa sakit dan sesak. Ia percaya bahwa lelaki yang dicintainya adalah lelaki yang baik dan setia. Mau tidak mau, kamu menerima Bella sebagai adik padumu. Selama ini Bella tinggal di rumah Mama, jadi mulai besok Bella akan tinggal di rumah ini, ucap Ririn tanpa ada penolakan. Ririn mengelus lengan Bella lembut. Mata Airi beralih ke arah Faisal yang masih menundukkan wajahnya. Kekecewaan terlihat di mata gadis itu. Rasa cintanya hilang sudah. Setiap libur kerja atau pulang kerja, Faisal selalu memberi alasan bahwa dirinya pulang ke rumah mamanya. Dia memberikan jawaban yang jujur, namun tak memberitahu keberadaan Bella sebagai istri kedua. Faisal mengambil koper dalam bagasi mobil dan memasukkannya ke dalam kamar yang berada di samping kamar Airi. Bella dan Ririn meninggalkan Airi sendirian duduk di sofa. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan yang masih tersemat cincin pernikahan. Dari pintu kamar lantai atas, Faisal memandang istri pertamanya. Ada perasaan bersalah dalam hati melihat Airi berurai air mata. Pandangannya terus menatap wanita yang duduk di sofa. Sebenarnya hatinya masih menyayangi Airi,
Gadis itu masih mengurus Faisal dengan baik. Semua keperluan lelaki itu Airi yang menyediakan, kecuali urusan ranjang. Sebuah tepukan di bahu mengagetkan Faisal. "Abang, kita masuk yuk," ajak Bella dengan manja. Faisal mengikuti Bella dengan perasaan yang bersalah. Mereka pun memadu kasih tanpa memikirkan perasaan Airi yang mendengar mereka. Di dalam kamar, Faisal terbangun mendengar suara Airi yang sedang mengaji. Lantunan surat Ar-Rahman terdengar merdu dan indah. Faisal bangkit memungut pakaian yang tergeletak di lantai. Tubuhnya terasa letih setelah memberikan nafkah batin untuk istri mudanya. Faisal memutar gagang pintu. Airi sedang duduk di atas sajadah dan tangannya memegang Al-Quran. Faisal duduk di tepi ranjang, menatap istrinya tanpa make up di wajahnya. Lelaki itu tersenyum. "Abang," panggil Airi lirih. "Sedang apa di sini?" tanya Airi. Ia tak melepaskan mukena dari kepalanya. "Abang ingin tidur di sini, menemani kamu," ungkap Faisal. Airi terlihat gelisah. Seharusnya ia senang mendengar ucapan itu. Hatinya kini seakan tertutup untuk Faisal. "Tak usah bang, temenin aku. Kembalilah ke Bella, aku tak apa," ungkap Airi datar. Tak ada air mata atau guratan luka. Hati Faisal terasa sakit mendengar ucapan Airi, istri pertama yang tidak dianggap. Seolah-olah ia sudah tak mencintai. Faisal menatap Airi. Istrinya menghindari tatapan darinya. Sikap Airi berubah dingin tak sehangat dulu lagi. "Airi, maafkan abang." "Sudahlah, abang. Pergilah kembali ke Bella. Bahagiakan dia, aku tak apa," ungkapnya dengan datar. Tapi lengan Faisal ditarik keluar kamar. Airi tersenyum dan berkata, "Selamat, abang, atas pernikahanmu. Berbahagialah bang," ucap Airi menusuk ke dalam hati Faisal. Perkataannya membuat dirinya menyesal. Wanita itu menutup pintu kamarnya pelan tanpa berbunyi. Di balik pintu Airi menarik napas. "Ya Allah, berikan kekuatan dan kesabaran untuk diriku." Air mata luruh begitu saja tanpa celah sedikit pun. Airi tahu dosa besar bagi istri jika membantah suami. Hati Airi masih sakit atas pengakuan ibu mertuanya tentang pernikahan kedua Faisal. Tanpa izin darinya sebagai istri pertama, Airi merasa dirinya tak dianggap, hanya sebagai figuran di rumah ini. Sebuah tangan melingkar di perut Airi. Ia sedang berada di dapur. Tak pernah Faisal memperlakukan Airi seperti ini sejak pernikahannya setahun yang lalu. Rambut basah Faisal membuat diri Airi membayangkan suaminya memadu kasih dengan wanita lain. "Maaf bang, aku lagi masak," tolak Airi berpura-pura sibuk, menghindari gejolak di dada. Faisal terkejut ketika tangannya dilepas paksa oleh istrinya. Lelaki itu mengendus kesal, lalu duduk di meja makan. "Sayang, kamu gak nungguin aku sih?" ucap Bella menuruni anak tangga. Tubuhnya masih berbalut baju tidur sangat seksi. Belahan dada terlihat menantang lawan jenisnya. "Kamu sudah bangun, Hani?" Hati Airi sedikit teriris ketika suaminya memanggil Bella dengan sebutan Hani. Bella mengecup pipi suami tampannya, duduk di atas pangkuan Faisal. "Aku lapar," ucapnya manja. Airi mendengar suara madunya serasa muak. Seandainya ia memiliki kekuatan untuk mengacak-ngacak perempuan itu dan melempar semua piring di atas meja. "Ayo, kita makan," ajak Faisal. Lelaki itu mengambilkan piring untuk istri mudanya. Bella turun dari pangkuan Faisal, berpindah ke atas kursi putih dengan alas bantal merah. Airi membalikkan badan dan mengambil piring suaminya, kemudian mengisi piring tersebut dengan nasi goreng. Faisal terpaku melihat Airi yang masih melakukan kewajiban sebagai istri. Bibir Bella yang seksi mencibirnya. Bagi Airi, istri wajib melayani kebutuhan suami. "Airi, kamu mau kemana? Ayo kita makan bareng-bareng," ucap Faisal kepada Airi. Wanita itu hendak naik ke atas menuju kamar. "Tidak bang, aku sudah kenyang." Airi menaiki tangga tanpa menoleh. Bagaimana perasaannya saat ini melihat sang suami dengan wanita lain? Suara ketukan mengagetkan Airi. Airi membuka pintu perlahan. Ibu mertua berdiri di depan pintu kamarnya. "Mama, ada apa?" Pemalas. Ini sudah jam berapa? Kamu lihat, saya dari tadi di rumah ini, tapi kamu malah tidur-tiduran di kamar. Lihatlah, berantakan sekali rumah. Kamu ngapain aja dari pagi sampai sore tiduran terus?" Omel Ririn dengan membulatkan matanya. "Maaf mah, Ai capek, butuh istirahat," ungkapnya. Semalaman ia menangis, membuat dirinya lelah dan tak bertenaga. "Capek apaan? Kamu aja tiduran terus. Cepat rapikan rumah, Mama sama Bella mau pergi shopping." Airi mengambil hijab instannya. Selama di rumah ini,
memutuskan untuk menutup kepalanya walaupun Faisal masih sah sebagai suami. Wanita itu menatap rumah, sofa berantakan, cemilan di meja penuh dengan kulit kacang. Airi beralih ke dapur, tumpukan cucian piring dan peralatan masak kotor semua. Lantai bercacaran kopi, susu, dan saus. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menghembuskannya perlahan. Bella dan Ririn sedang tertawa di mobil. Pasti dia kewalahan melihat rumah yang berantakan, ucap Bella dengan suara tawa penuh kemenangan. Biarkan saja, mantu tak tahu diri, pembohong, maki Ririn dengan sinis. Dengan telaten membersihkan semua ruangan. Selama menikah, Airi tidak mau ada pembantu di rumahnya. Hanya pekerjaan rumah sudah biasa mengerjakannya. Tubuh Airi terasa lengket, bergegas masuk ke dalam kamar mandi dan meninggalkan pekerjaan rumah sementara. Mendengar suara azan maghrib terdengar dengan merdu, Airi menggelar sajadahnya. Hatinya terasa lebih tenang ketika bersujud kepada sang pemilik dunia dan akhirat. Buk! Suara seseorang jatuh membuat Airi terperanjat, bergegas keluar kamar menuruni anak tangga dengan cepat. Airi, apa yang kamu lakukan? Kamu ingin mencelakai Bella, bentak Faisal. Bella terpeleset ketika masuk ke dalam rumah. Ini adalah pertama kali Faisal membentak Airi. Wajahnya menyeramkan, rahangnya mengeras. Bella hanya berpura-pura sakit. Di bibir istri kedua Faisal tersenyum penuh kemenangan. Maaf Bel, kamu tidak apa-apa, tanya Airi mengelus tubuh madunya. Bella merasa risih dengan sentuhan kakak madunya. Sudah tak apa, aku baik-baik saja kok, ucap Bella tersenyum manis. Ia berperilaku baik dan sopan. Hani, kakiku sepertinya kesleo. Tanpa diminta, Faisal menggendong tubuh ramping Bella menaiki tangga dan masuk ke dalam kamar. Tatapan Bella tak lepas dari Airi yang berdiri terpaku melihat pemandangan tersebut. Sesak dan nyeri di hati Airi. Hari ini langit terlihat cerah setelah beberapa hari cuaca mendung seperti hati Airi. Wanita itu sudah bertekad untuk memilih jalannya sendiri. Mencari pekerjaan adalah hal yang harus dilakukan. Ia mencari lowongan kerja di beberapa situs. Jika Faisal menceraikannya, setidaknya ia memiliki penghasilan, tak mau merepotkan ibu panti yang sudah mengurusnya sejak bayi. Airi sudah rapi dengan kemeja panjang berwarna putih, rok hitam panjang, dan kerudung putih dengan bros kupu-kupu di sebelah kanan. Menenteng tas tangan sedang keluar kamar. Faisal menatap istrinya yang terlihat rapi. Setelah kejadian penolakan istri pertamanya yang tak mau disentuh, Faisal tak berbicara sepatah kata pun. Hatinya kini penuh kebimbangan. Ai mengulurkan tangannya ke arah suaminya. Abang, Ai minta izin keluar rumah mencari pekerjaan, ucap Ai dengan menundukkan kepala. Ia enggan bertatapan. Untuk apa kamu kerja? Lebih baik kamu di rumah saja. Kamu tak memiliki pengalaman kerja, jawab Faisal merasa khawatir dengannya. Di rumah lebih baik daripada keluar. Kota Jakarta sangat luas, kamu tak tahu arah. Maaf bang, Ai harus bekerja, tegasnya. Apa uang yang kuberikan tidak cukup? Faisal merasa tersinggung dengan ucapannya. Maaf bang, bukan Ai lancang, tapi kalau kamu merasa kurang dengan uang yang abang berikan, bicaralah. Abang akan menambahkan uang bulananmu. Tidak bang, uang yang abang berikan lebih dari cukup. Faisal menatap Airi heran. Setiap bulan selalu memberikan jatah sebesar 5 juta, tetapi mengapa istrinya ingin bekerja? Sudahlah bang, biarkan saja dia bekerja. Wanita tak pernah bersyukur, masih mending suami masih menanggung semuanya, sindir Bella. Biarkan saja bang, ayo makan lagi. Faisal menatap istri pertamanya, menyambut tangan Airi. Hati-hati, ucap Faisal lirih. Airi tersenyum kepada Faisal. Hatinya merasakan desiran yang hebat, senyum yang sudah lama tak terlihat di bibir wanita pujaannya. Tubuh lelaki itu berdiri hendak menyusul istri pertamanya. Namun, Bella menahan lengan kekar miliknya. Sudah bang, biarkan saja, paling nyasar di jalan, ucap Bella. Mulut wanita itu mengunyah butter rice yang dimasak oleh kakak madunya. Bella, apa maksudmu? Jangan berkata sembarangan. Airi mesti istri abang, bentak Faisal. Lelaki itu geram mendengar ucapan wanita itu. Iya, aku tahu dia istrimu, istri tanpa selaput darah, istri tak suci yang kau nikahi, Bella berkata dengan rotasi tinggi. Tersinggung dengan ucapan istri mudanya, Faisal meninggalkan Bella sendirian di meja makan, memilih pergi ke kantor tanpa berpamitan. Bang, tunggu, bareng aku ikut bang. Bella berlari ke kamar lantai atas, mengambil tas dan gawai miliknya. Bella juga bekerja di perusahaan milik Faisal. Ia menjabat sebagai sekretaris Faisal.
Semua itu adalah keinginan Ririn, Mama Faisal. Pernikahan yang dilakukannya juga mamanya yang mengatur. Airi tak pantas bersanding denganmu. Dia pura-pura polos, kepalanya tertutup tapi tubuhnya diobral. Dia tak sama derajatnya dengan kita. Sudah miskin ternyata, sudah tak suci. Lebih baik kau menikah saja dengan anak teman mama, ungkap Ririn saat itu. Faisal meremas rambutnya kasar. Melihat Bella yang berteriak, lelaki itu langsung memundurkan mobilnya melaju dengan cepat. Saat ini ia ingin sendiri, tanpa Bella, Airi, dan mamanya. Faisal mengemudi mobil dengan ugal-ugalan, suara gawainya terus berbunyi. Tertera nama sayangku di layar gawainya. Hati Faisal terasa panas, kepalanya pusing memikirkan masalah yang terjadi. Airi mencari alamat yang tertera di situs lowongan kerja online. Gadis itu tak memiliki aplikasi ojek online. Ai lebih memilih naik angkot. Gedung-gedung menjulang tinggi. Ai menatap bangunan tersebut. Ia tak memiliki pengalaman kerja. Setelah lulus sekolah, Ai membantu Bu Zia, pemilik panti asuhan, mengelola toko kelontong. 2 tahun di toko tersebut, Ai menikah. Kini umur Airi 23 tahun, sedangkan Faisal 27 tahun. Ketika Ai hendak menyeberang jalan, mobil sedan berwarna hitam melaju dengan kecepatan tinggi. Sang pengemudi sedang menerima panggilan di gawai miliknya. Pemilik mobil tersebut terkejut melihat Ai yang menyeberang jalan, menekan rem dengan kakinya. Suara teriakan Ai dan rem mobil terdengar nyaring. Tubuh Ai tertabrak. Kepala wanita tersebut terbentur aspal, darah mengalir di belakang kepalanya. Kerudung putih yang ia pakai berubah warna menjadi merah. Orang-orang menghampirinya. Noda darah yang kental mengotori aspal hitam di jalan raya. Airi dibawa ke rumah sakit terdekat. Lelaki yang menabraknya adalah Putra Mahendra. Hati menatap iba pada gadis yang berbaring lemah. Putra menghubungi papinya yang berada di Singapura. Putra menceritakan semua kejadian yang naas itu. Rio, papi Putra akan segera membantu anaknya dalam kasus kecelakaan tersebut. Rio sangat mencemaskan anak sulungnya. Seorang perawat keluar dari ruang IGD. Putra menghampirinya. Bagaimana keadaannya, Sus? Maaf, Bapak siapanya wanita itu? Saya pelaku penabrakan, ucap Putra jujur. Maaf Pak, bisa Bapak mencari keluarganya untuk segera datang. Wanita itu butuh darah yang banyak, ungkap perawat berbaju putih tersebut. Putra mengambil tas milik Airi di dalam mobilnya. Dalam gawai Airi, kontak yang tertera tidak terlalu banyak, hanya ada 4 kontak saja. Putra menghubungi seseorang dengan nama kontak suamiku surgaku. Berkali-kali namun nomor tersebut tak dapat dihubungi. Putra menghubungi semua nomor, tak ada satu orang pun yang mengangkat panggilan tersebut. Lelaki itu menemukan kartu nama bertulisan Panti Asuhan Khatijah. Seorang lelaki parubaya berjalan dengan cepat. Ia adalah papa mertua Airi, Pak Joko. Lelaki itu mendengar kabar kecelakaan menantunya setelah berkali-kali dihubungi, akhirnya berhasil juga. Saat itu Pak Joko sedang berada di kantor. Pak Joko menandatangani semua pengobatan dan operasi yang akan dilakukan Airi. Maaf Pak, kami kehabisan darah dengan golongan A, bisa Bapak hubungi kerabat keluarganya, ucap perawat tersebut. Maaf Sus, pasien seorang anak yatim piatu, ungkap Pak Joko. Sus, golongan darah saya A, ucap Putra yang baru tiba dari musola. Pak Putra, Anda... Putra mendonorkan darahnya sebanyak 2 kantong. Pak Joko menemani CEO perusahaan tempatnya bekerja. Terima kasih sudah mendonorkan darah untuk menantu saya, ungkap Joko dengan hati yang tak enak. Siapa yang tak kenal dengan Putra Mahendra, pemilik sebagian perusahaan di Jakarta. Berbagai perusahaan berdiri dengan berbagai bidang. Lelaki dengan perawakan gagah, tampan, dan kaya raya menjadi incaran para wanita. Namun, tak ada nama wanita di hatinya. Saat ini lelaki itu berumur 28 tahun, tak berpikir untuk mendekati wanita atau berpacaran. Ririn menghampiri suaminya yang sedang menunggu di ruang tunggu operasi. Papa, bagaimana keadaan gadis miskin itu? Apa sudah mati? Tanya istrinya tanpa memperdulikan orang lain. Shh, Mama, datang-datang berkata seperti itu. Airi itu menantu kita, bela Pak Joko. Airi masih memiliki orang yang sayang kepadanya, yaitu Pak Joko. Papa mertuanya sangat menyayangi Ai seperti putrinya. Biarkan saja dia mati, sungutnya. Putra mendengarkan percakapan mereka. Lelaki itu merasa bertanggung jawab, wajahnya menunduk, tapi pendengarannya tajam. Mama lebih baik pulang saja, beritahu Faisal. Faisal tidak dapat dihubungi. Ai saja yang bodoh, menyeberang jalan tak lihat-lihat, rasakan akibatnya. Pah,
bagaimana biaya rumah sakit Ai? Mama gak mau nombokin loh. Pak Joko hanya menahan emosinya karena ia adalah tipe suami takut istri. Faisal sedang menyendiri di pinggir pantai. Langit berubah gelap. Matahari sudah terbenam, tatapan lelaki itu kosong. Banyak kenangan manis di pantai ini. Tempat ini tempat terindah bagi Faisal dan Airi. Faisal menatap pergelangan tangannya, jam menunjukkan pukul 7 malam. Ia bangkit dari duduknya. Seharian hanya duduk di pinggir pantai. Faisal masuk ke rumah setelah mengucapkan salam. Biasanya Airi akan menyambutnya dan menyuguhkan teh hangat. Dengan langkah gontai menuju kamar atas. Menatap pintu kamar istri pertamanya. Membuka handle pintu tersebut. "Abang, sudah pulang." Bella membuka pintu kamarnya dan menarik tubuh Faisal ke dalam kamar. Faisal hanya menghela napas. Faisal terlelap setelah pertempurannya dengan Bella, tanpa memikirkan Airi yang sedang berjuang melawan maut. Ketika bersama Bella, nama Airi akan hilang dalam sekejap. Faisal membuka matanya, seperti merasakan sesuatu yang hilang. Biasanya Airi sebelum azan subuh berkumandang akan mengaji di dalam kamarnya. Faisal bangkit dari tidurnya, membersihkan diri dan menunggu azan. Lelaki itu memilih berjamaah di musola dekat dengan rumahnya. Faisal menelusuri ke penjuru rumah. Ia tak menemukan sosok wanita yang biasanya sibuk di dapur. Kemana Ai? Tidak biasanya jam segini belum bangun. Faisal melangkahkan kaki ke kamar Ai, istri pertamanya. "Ai," panggilnya. "Di mana dia? Apa dia belum pulang?" "Ai, Ai." Suara Faisal membuat Bella terbangun dan menghampiri suaminya. "Abang, cari siapa?" ucap Bella basa-basi. "Di mana Airi?" tanya Faisal. "Paling ke panti asuhan," jawab Bella berbohong. Wanita itu tahu kalau Airi mengalami kecelakaan. "Tidak mungkin, dia pasti pamit sama abang." "Kemarin pagi sudah pamit. Ayo bang, kita siap-siap hari ini. Abang janji mau ajak aku jalan-jalan ke Bandung." "Minggu depan saja, abang capek," ungkapnya. "Alasannya begitu terus, kapan perginya?" sindir Bella. "Baiklah, kita pergi hari ini. Kamu siap-siap, mumpung masih pagi." Faisal mencari gawainya. Ia tak menemukannya di atas nakas. Semalam ada di sini, kemana ya? Di dalam kamar mandi, Bella menghapus semua 30 panggilan yang tak terjawab dan beberapa pesan yang masuk. Ia tak ingin diganggu selama menikah. Faisal tak pernah mengajaknya jalan-jalan karena statusnya sebagai istri kedua. "Aku tak mau berbagi. Dasar jalang." Airi membuka matanya. Setelah operasi tak sadarkan diri selama 1 hari, seseorang berdiri di dekatnya. "Ai, kamu sudah sadar," ucap papa mertua. "Papa, aku kenapa?" tanyanya lirih. "Kamu kecelakaan." Lelaki tersebut terlihat lelah. Selama Airi di rumah sakit, ia yang menjaganya. Tombol yang berada di atas tempat tidur rumah sakit ditekan untuk memanggil perawat. Perawat datang memeriksa keadaan Airi. Papa mertua menghubungi Faisal, namun lagi-lagi tak berhubung. Faisal merasa lelah. Ia belum menemukan gawainya. Kontak nomor penting ada di gawai tersebut. "Kamu kenapa bang? Kayaknya nggak happy pergi sama aku," tanya Bella. Wajahnya seperti merajuk. "Tidak apa-apa, abang cuma cari HP." "Oh, HP bang. Ada aku masih mikirin si Airi. Apa hebatnya dia?" sungut Bella, melipat tangan di dadanya. Bukan Airi. Isi HP itu banyak yang penting," ungkapnya. "Iya, aku tahu karena banyak foto Airi." "Kok kamu bicara begitu? Dia itu istri abang, sama kayak kamu. Abang mesti adil." Faisal menyadari perkataan yang ia lontarkan. Selama ini, lelaki itu tak adil dalam berumah tangga. "Lebih baik kita bersenang-senang menikmati kota Bandung. Bagaimana kalau kita tambah 2 hari lagi di sini?" "Tidak mungkin, aku harus bekerja." Alasan Faisal padahal hatinya merindukan seseorang. Senyum Ai yang ia lihat terakhir kali terbayangkan. "Abang, sekali aja," ucapnya manja. Faisal tak bisa menolak kemauan istri mudanya walaupun umurnya lebih tua dari Airi, tapi ia terlihat mengemaskan. "Ayo, kamu makan dulu," ucap papa mertua yang sedang menyuapi Airi. "Bang Faisal kemana?" tanya Airi. Selama ia membuka mata, tak ada suami yang menemani, hanya ada papa mertua. "Faisal sedang bulan madu," ucap Ririn yang muncul di pintu. Biarkan saja mereka bersenang-senang. Selama 5 bulan menikah, Faisal belum pernah mengajak Bella jalan-jalan. "Mah, sudah cukup. Ai belum sehat," Bella papa mertua. "Pah, biar dia tahu posisi dia sekarang. Sadar diri dong." "Kamu juga,"
Repotin orang tua. Coba lihat papa mertua kamu. Selama kamu tak sadar, ia menunggumu sedangkan saya sendirian di rumah. Enak sekali kamu. Sudah cukup mah, lebih baik mama pulang, rayu suaminya. Mama gak punya duit, suntuk di rumah. Papa mertua mengeluarkan dompetnya dan memberikan beberapa lembar uang berwarna merah. Kok segini? Mana cukup? Wanita itu mengambil dompet suaminya lalu menguras habis isinya. Makasih papa, kerja yang rajin biar duitnya banyak. Ai, jangan lama-lama di rumah sakit, papa harus bekerja keras, ucapnya tanpa merasa kasihan kepada mantunya. Airi hanya menundukkan kepala, tak berani menatap mertuanya. Pak Joko, mertua Airi menghampirinya dan berkata, maafkan mama, jangan dimasukkan ke dalam hati. Airi tersenyum, pandangannya mengarah ke pintu. Seorang lelaki tampan dengan kemeja hitam membawa parsel buah dan rangkaian bunga cantik, mengucapkan salam. Senyum lelaki itu manis dan hangat. Airi menatap kagum sosok tersebut. Ia segera menundukkan kepala, menghindari sinar mata. Pak Putra, silakan masuk, ucap mertua Ai setelah membalas ucapan salam Putra. Ai, ini kenalkan Putra Mahendra, dia CEO perusahaan papa bekerja. Airi mendongak ke arah Putra dan tersenyum. Sejenak pandangan mereka beradu. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Putra. Matanya menatap kagum Airi. Baik, terima kasih sudah menjenguk. Maaf kalau saya yang mengakibatkan kamu menjadi seperti ini, ungkap permohonan maaf Putra. Maksudnya? Tanya Airi mengenyitkan dahi. Putra menceritakan kecelakaan yang dialami Airi. Dari pertama kali kecelakaan terjadi hingga operasi yang dilakukan para dokter. Hanya saja benturan yang keras di kepala Airi yang harus segera ditangani. Ia meminta maaf kepadanya. Lelaki yang baik akan bertanggung jawab. Airi menerima permohonan maaf Putra, memberi nasihat kepada lelaki itu agar lebih berhati-hati, tidak menerima panggilan ketika mengemudi. Putra menawarkan diri untuk bergantian menjaga Airi. Pak Joko sempat menolak karena Putra adalah seorang CEO. Sepertinya Pak Joko lelah, istirahat saja di rumah biar Airi saya yang jaga. Mau tak mau Pak Joko menerima tawaran tersebut. Selama di rumah sakit, istrinya tak membawakan baju ganti atau selimut. Wanita itu hanya memaki Airi dan meminta uang kepadanya. Perusahaan traveling yang dijalankan Pak Joko adalah milik almarhum mertuanya. Lebih baik ia mencari pekerjaan sendiri. Setiap hari selalu dihina Ririn. Dasar penalu, kalau tidak ada perusahaan papi, kamu selalu jadi pengangguran. Maki Ririn kala itu. Suami gak punya otak, gak kreatif. Banyak sekali hinaan yang dilontarkan Ririn. Namun ia masih bertahan. Putra melirik Airi yang terdiam di ranjangnya. Perasaan iba menyelimuti hatinya. Di mana suaminya? Istri yang cantik dan soleha tak mendapat perhatian dari suami. Ucapnya dalam hati. Airi berdeham pelan membuyarkan lamunan Putra. Lelaki itu menjadi canggung. Airi berbaring membelakangi Putra. Hatinya kecewa dengan Faisal. Lelaki itu telah mencampakkan dirinya, bersenang-senang di atas penderitaannya. Suara notifikasi di gawai Airi terdengar. Ia bangkit dari tidurnya. Putra yang melihat Airi langsung mengambilkan gawai di dalam laci. Airi tak tahu siapa yang mengirim pesan kepadanya, tak ada nama yang tertera. Di layar ponsel, membuka pesan tersebut. Cepat sembuh kakak Madu, kami sedang bersenang-senang. Doakan kami semoga ada nyawa yang tumbuh di rahimku. Bella mengirim foto bermesra mereka di atas ranjang. Pemandangan yang menjijikan bagi Airi. Foto Faisal tertawa bahagia ketika bersama Bella. Airi meremas ponselnya dan membanting ponsel tersebut di lantai. Ia berbaring dan terisak. Putra hanya terdiam melihat Airi mengambil ponsel yang sudah hancur di lantai. Hatinya juga merasakan sakit melihat wanita di depan matanya menangis. Maaf, tolong kamu pergi, aku ingin sendiri. Ucapnya masih dalam posisi tidur miring. Putra keluar kamar menggenggam ponsel milik Airi. Ia menunggu di luar kamar sampai Pak Joko datang. Faisal mengemudi mobilnya dengan cepat. Lelaki itu membaca pesan yang masuk di ponsel Bella. Pesan berlogo hijau dari Mama Faisal. Saat itu Bella sedang di dalam kamar mandi. Mata Faisal berubah merah, rahangnya mengeras. Bel, Ai sudah sadar, dia masih di rumah sakit. Isi pesan dari Ririn. Faisal menghubungi mamanya melalui gawai istri mudanya. Faisal memaksa wanita yang melahirkannya itu untuk berkata jujur. Faisal geram dengan kedua perempuan itu, Ririn dan Bella. Ia tak mau bertanya lagi kepada istri mudanya. Pergi begitu saja tanpa berpamitan. Saat ini pikirannya hanya nama Airi, istri pertama. Faisal berlari menelusuri lorong rumah sakit menuju ruang anggrek lantai 3. Melihat seorang lelaki yang duduk depan ruang tersebut, ia masuk begitu saja.
tubuh yang berbaring lemah, perban di bagian kepala, dan jarum infus menempel di pergelangan tangan Airi. Airi membuka mata mendengar namanya dipanggil, menengok ke arah suara. Tatapan dingin terlihat di wajah Airi. Faisal memeluk tubuh istri pertamanya yang berbaring lemah. Tak ada balasan dari gadis tersebut. "Mau apa abang kemari?" ucap Airi datar. Faisal melepaskan pelukannya menatap manik Airi. Tak ada sinar cinta yang memancar di mata. Airi bersikap dingin. "Ai, abang kangen. Maafkan abang," ucapnya dengan mata yang berbinar. Tatapan Ai ke arah lain. "Abang mau apa kesini?" ucapnya dengan nada rendah. "Kalau abang cuma bilang kangen, maaf, aku tak punya banyak waktu," jawab gadis itu. "Ai, apa yang terjadi kepadamu? Mengapa kamu berubah? Apa kecelakaan itu merubah sikapmu?" "Bukan aku yang merubah, tapi kamu yang mengubah." "Ai, maafkan abang. Abang janji akan berubah dan akan memenuhi nafkah batin kamu." Airi tersenyum sinis. Selama ini, ia berusaha merayu suaminya dengan baju yang menjijikan itu, demi Faisal merubah penampilan layaknya pelacur. "Tidak bang, sudah cukup. Aku sudah tidak mau. Kamu sudah memiliki Bella. Raihlah kebahagiaanmu, aku pun meraih kebahagiaanku." Tatapan Airi terlihat tajam. Faisal merasakan kehilangan kehangatan dari gadis itu. "Kebahagiaanmu bersama abang. Kita mulai dengan lembaran baru ya," rayu Faisal. Airi menekan tombol. Seorang perawat masuk. Airi berkata, "Sus, tolong usir orang ini, kepala saya sakit." Perawat tersebut mengusir Faisal dengan sopan. Lelaki itu mengalah. Ia memilih keluar ruangan dan menuju rumah orang tuanya. Pipi Airi basah melihat punggung suaminya. Ia tak mau lagi bersama lelaki itu. Putra mengintip di balik pintu, merasakan penderitaan Airi. Lelaki itu menyentuh dadanya nyeri sangat nyeri. Seakan-akan batin mereka menyatu. Ririn melihat anaknya berdiri tak jauh darinya. Ririn sedang menonton televisi. "Faisal, kamu," ucapnya terpotong melihat raut wajah anaknya. "Mah, kenapa mama tega dengan Faisal? Kenapa?" tanyanya dengan nada marah. "Mama adalah wanita yang begitu aku sayang. Semua keinginan mama aku penuhi," ucapnya lirih. Rasa sayangnya kepada Ririn berubah kecewa. "Kamu memang memenuhi keinginan mama, tapi kamu melawan mama dengan menikahi Airi. Gadis itu pendusta. Ia sudah menipu kamu. Ia tak suci lagi. Wanita miskin jalang. Gadis tanpa selaput darah tak pantas kamu nikahi," ucap Ririn menusuk ke jantung anaknya. "Aku mencintai Ai. Aku sangat mencintainya." Bola mata Faisal mengembun. Hatinya hancur melihat perubahan sikap istri pertamanya. Ai sudah tak sehangat dulu. Ia berubah menjadi dingin. Airi bukan lagi seperti dulu. Isaknya mengusap wajah kasar. "Kamu pantas mendapatkannya," sindir Pak Joko dengan lantang. "Papa?" Mata istrinya melotot ke arah lelaki itu. Pak Joko mendengar semua percakapan istri dan anaknya. Selama ini, Ririn berkata bahwa Airi mandul. Joko merestui pernikahan Faisal dengan Bella. Buk, sebuah pukulan di wajah anak tampan yang ia urus dengan baik berubah menjadi bodoh. Teriakan Ririn menggema. Tak pernah melihat suaminya semarah itu. Tubuhnya tak berani mendekat. Joko menarik baju Faisal. Tatapan mereka bertemu. Faisal diam tak melawan. Rasa sakit di hatinya lebih dalam. "Percuma kamu kuliah, tapi otakmu otak udang," maki Pak Joko dan melayangkan pukulan ke perut anaknya, mendorong tubuh Faisal ke lantai. "Tidak semua wanita memiliki selaput darah. Tragedi kecelakaan atau benturan bisa merobek selaput darah tersebut. Papa kecewa, sangat kecewa. Kamu anak bodoh, suami yang tak bersyukur. Airi istri yang baik dan taat kepada suami. Kamu lihat mamamu," tunjuknya ke arah Ririn. "Apa dia pernah menyambut papa pulang kerja, memberikan surga bagi papa?" Tanya Joko berteriak. Yang ia inginkan harta dan shopping, tidak pernah memperdulikan papa, hanya makian yang papa dapatkan. "Kamu akan menyesal, Faisal," ucap Pak Joko. Faisal duduk di lantai dengan menundukkan kepala. "Papa," panggil Ririn. "Mulai saat ini kamu saya talak," ucapnya lantang. Pak Joko lelah hati dan pikiran. Semua utang istrinya dia yang membayar. Cicilan mobil yang berganti-ganti membuat dirinya muak. Hanya uang yang ada di otak Ririn. Kalau bukan karena janjinya kepada almarhum papi Ririn, ia tak akan bertahan. Namun, hatinya sudah terluka tak dapat ditutupi lagi. Sekarang, rumah tangga anaknya ia hancurkan. Pak Joko tak peduli panggilan Ririn.
wanita itu menangis mengejar mobil suaminya. Wanita itu tersandung, lutut dan sikunya berdarah, hanya isakan yang terdengar. Ririn kembali masuk ke rumah dengan jalan tertatih, menghampiri anak kesayangannya. "Faisal, Mama," ucapnya berhenti melihat anaknya bergeming. Ririn menangis berlutut di depan anaknya dan memeluk tubuh Faisal. Faisal membalas pelukan Ririn. Sejahat-jahatnya ia, wanita itu tetap ibunya. Faisal tak mau dicap anak durhaka. Setiap orang memiliki kekurangan, begitu juga Ririn. Ririn terlahir dari orang tua yang berkecukupan, sedangkan Pak Joko hanya seorang anak petani. Mereka menikah karena keinginan orang tua Ririn. Pak Joko tipe lelaki penyabar. Sesabarnya seseorang pasti akan mengalami kebosanan. Tak pernah sekalipun lelaki itu mendua, melirik wanita lain saja tidak. Pak Joko selalu mengalah. Ibu Sia, pemilik panti asuhan, mendapatkan kabar dari Joko. Wanita itu ditemani Nisa, anak sulung Sia, langsung menjenguk Airi. Wajah khawatir terlihat jelas di guratan mukanya. "Sudah Bu, Ai nggak apa-apa," ungkap Ai. Bu Sia tak berhenti menangis, walaupun Ai bukan lahir dari kandungannya. "Ibu, jangan nangis terus, aku lapar," ucapnya mengalihkan. "Kamu lapar, Dok? Ibu suapin ya, Ibu bawa sayur bening dan ayam goreng kesukaan kamu. Kebetulan di panti menunya itu." Wanita parubaya itu mengusap pipi dengan jarinya. Airi dan Nisa tersenyum melihat ibunya. "Buka mulutnya," perintah Sia. Pak Joko menatap dari pintu. Deman di belakang tubuh mengagetkannya. Pak Joko membalikkan badan. "Apa kabar Pak Joko?" "Pak Rio, baik Pak. Kapan Bapak datang ke Jakarta?" "Semalam datang. Saya ingin menjenguk menantu kamu, apa boleh?" tanya Pak Rio, papanya Putra, dengan sopan. "Silakan Pak, itu orangnya sedang makan," tunjuk Pak Joko ke arah Airi. Pak Rio masuk ke ruangan, mengucapkan salam kepada mereka. Semua yang ada di dalam ruangan membalas ucapan salam tersebut. Mata Pak Rio terpaku melihat Airi dengan balutan kerudung instan. Airi tersenyum kepadanya. Senyum itu mengingatkan dirinya kepada seorang wanita yang amat dicintainya. "Sarasyana," panggilnya lirih. "Maaf Pak, mantu saya namanya Airi." "Oh maaf, maksudnya Airi. Bagaimana perkembanganmu?" "Alhamdulillah baik, terima kasih sudah berkunjung." Pak Joko memperkenalkan Rio sebagai papa dan pemilik perusahaan Putra. Pak Rio yang akan membiayai biaya rumah sakit Airi sebagai bentuk tanggung jawab. "Maaf, kalau boleh tahu siapa nama ibumu?" tanya Pak Rio. Hatinya merasa terganggu dengan wajah Airi. Airi hanya menunduk dan meremas jarinya. "Saya ibunya Ai," ucap Bu Sia. Wanita itu tahu perasaan Ai ketika seseorang menanyakan orang tuanya. Suara bel mengganggu tidur Bella. Faisal sudah berangkat kerja sejak pagi. "Aduh, siapa sih?" gerutu Bella. Bella membuka pintu dengan muka bantalnya. Faisal tak mengizinkan Bella bekerja. "Bella sayang, Mama kangen." Ririn memeluk Bella. Bella membalas pelukan wanita itu. Kedua wanita itu masuk ke dalam. Mereka duduk di sofa. Terlihat wajah Bella malas. Istri Faisal menatap koper yang dibawa mertuanya. Dia mengergitkan heran. Ririn cengar-cengir ke arah Bella. "Mama mau kemana?" tanya Bella. "Mama akan tinggal di sini," ungkap Ririn. Penampilan wanita itu berubah. Biasanya memakai make up tebal setebal 2 cm. Tidak ada perhiasan yang menghiasi tubuhnya. "Tinggal di sini?" tanya Bella dengan suara terkejut. "Terserah Mama, asal jangan mengganggu privasi aku," ucapnya sinis. Ia bangkit dari duduknya dan kembali ke kamar melanjutkan lagi tidurnya. Ririn menatap sekeliling rumah anaknya. Tak ada makanan dalam kulkas, hanya ada air mineral. Piring kotor menumpuk, lantai lengket dan bau tak sedap di penjuru ruangan. Harum parfum mahal tercium di ruangan TV. Ririn yang sedang menonton drama Korea menoleh ke belakang. "Bel, kamu mau kemana? Mama kira kamu tidur," ucap Mama berbasa-basi. "Aku suntuk di rumah, mau shopping aja," ungkapnya datar namun terlihat sombong dan angkuh. Bella memainkan jari jemarinya memamerkan kuku panjangnya yang berwarna biru muda. "Shopping kemana?" tanya Ririn antusias. "Mall Taman Anggrek." "Mau main jauh sekalian," ujarnya. "Hanya shopping." "Enggak juga sih, mau ke salon rapiin rambut dan perawatan wajah." "Mama ikut ya." Sudah beberapa hari Ririn tak melakukan perawatan. Suaminya Joko telah memblokir nomor ponselnya sejak ucapan talak tersebut terucap. Lelaki itu tak pernah muncul. "Ikut, memang Mama punya uang." Bella tahu kalau mertuanya tak punya uang.
Selama ini, ia hanya meminta kepada suaminya atau Faisal. Tidak punya, kamu mantu kesayangan mama, kamu pasti punya uang. Sekali-kali traktir mama, biasanya mama yang traktir kamu, ungkapnya. Selama Bella menjadi mantunya, Ririn selalu membelikan apa saja untuk Bella. Tas harga puluhan juta, baju, perawatan seluruh tubuh Ririn yang membayar dengan cara menggesek kartu kredit. Entah berapa ratusan juta, kartu kredit itu terpakai. Tidak bisa, lebih baik mama di rumah saja, beresin rumah. Rumah ini tak sedap dan tak enak dipandang. Mama nanti bersihkan lantai juga, lantainya banyak noda dan lengket, ucap Bella tanpa berdosa. Bella tak mau memegang piring kotor, sapu ataupun memasak. Ia takut kuku jarim yang mahal akan rusak. Rambutnya terkena minyak dan wajahnya yang glowing bagai lapangan bulu tangkis tak mau terpapar panas. Skincare yang ia pakai harganya mahal seperti sultan. Ririn menatap kecewa. Mantu kesayangannya menyuruh dirinya seperti babu. Ia sadar, selama ini salah menilai diri Bella. Ririn pikir Bella adalah wanita yang sempurna. Gurat kekecewaan terlihat jelas. Bella berpamitan tanpa mencium tangan mertuanya. Bagi Bella, Ririn sudah jatuh miskin tertimpa tangga pula. Tubuhnya yang ramping bak gitar Spanyol berkeal-keal melewati ibu mertuanya. Tubuhnya berhenti. Mama, jangan lupa baju aku sama Bang Isal dicuci bersih dan digosok. Bella kembali melanjutkan langkahnya, meninggalkan Ririn dan luka di hati mertuanya. Bella, Ririn berlari mengejarnya. Ada apa ini? Geram Bella. Mama lapar, ucapnya lirih namun terdengar jelas. Makanlah, masa ia lapar bilang sama aku, sungutnya. Mama tak punya uang, ungkap Ririn. Semua perhiasan telah ia jual untuk membayar hutang kepada teman-teman sosialita. Makan saja yang ada, ucapnya menatap ke depan kaca mobil, menyalakan mobil siap bertempur. Hanya ada air mineral. Bella mengambil uang di tasnya lalu melempar ke tanah. Ia melaju dengan cepat mobil tersebut. Ririn memungut uang receh 2.000-an yang berhamburan di tanah. Air mata membasahi kedua pipi. Mantu yang ia pilih memperlakukannya seperti pengemis. Sebuah nama terucap di bibirnya. Airi. Wanita itu teringat perlakuan kepada Airi. Ai, cuci baju dan bed cover ini. Melempar semua cucian kotor ke wajah Airi yang sedang mengaji di kamarnya. Ai mau selesaikan ngaji dulu mah, ucapnya lirih. Gadis itu belum selesai mengaji. Jangan lama-lama, dan jangan banyak alasan kamu, caci Ririn. Bertolak pinggang dan menajamkan tatapannya. Biasanya aku mencuci bed cover di laundry, ucapnya lirih. Airi begitu menghormati mertuanya walaupun wanita itu selalu memaki dan menghina. Mama mau kamu cuci dengan tangan, jangan manja kamu. Airi mencuci bed cover yang beratnya 10 kilo. Ketika air tersiram bed cover itu sulit untuk diangkat. Semua tenaga Airi keluarkan. Ririn masuk ke dalam rumah dengan penuh penyesalan karena memperlakukan Airi tidak baik. Ririn memulai aktivitasnya membersihkan seluruh ruangan. Air mata terus mengalir tanpa mau berhenti. Sudah 2 minggu Airi dirawat di rumah sakit itu. Setiap pagi Faisal datang menjenguk, tetapi Airi tak mau menjumpai suaminya. Faisal hanya menatap tubuh istrinya yang berbaring di ranjang dari balik kaca pintu. Sikap Faisal berubah dingin kepada Bella. Entah mengapa, rasa nyaman yang dulu ia rasakan telah hilang. Pulang ke rumah tak pernah ada sambutan. Bella sibuk mempercantik diri dan tidak pernah ada di rumah. Rumah berantakan dan tak ada makanan di meja makan. Wajah yang cantik tidak bisa diandalkan. Istri yang baik akan mengurus semua keperluannya baik lahir maupun batin. Faisal teringat ketika Airi meminta hak batin. Lelaki itu tak bisa memenuhi keinginannya. Ia sudah lelah bertempur dengan Bella. Dimanapun berada, Faisal akan memenuhi keinginan batin Bella. Airi tahu suaminya selalu datang setiap pagi-pagi. Ia pura-pura tertidur. Hatinya tak bisa menerima sosok tersebut. Terlalu sakit dan menyiksa hati. Hari ini Airi pulang. Pak Joko masih menemaninya. Bagi Pak Joko, Airi adalah putrinya. Kamu mau balik ke rumah itu? Tanya mertuanya. Ai menggelengkan kepala. Ia tak mau kembali ke sana, bagaikan neraka untuknya. Apa kamu mau ke panti? Tanya Joko. Ia bingung membawa Airi kemana. Pak Joko tak mungkin membawa Airi ke kontrakannya. Papa tak usah khawatir, lebih baik Papa balik lagi ke kantor, ujarnya. Senyum melengkung di bibir pucatnya. Tidak, Papa khawatir sama kamu. Papa, terima kasih sudah merawat aku selama ini. Kalau tidak ada Papa, Ai akan sendirian. Bagi Papa, kamu putri Papa.
Apapun keputusanmu, papa mendukungmu. Semua keputusan kamu yang memutuskan. Airi menganggukkan kepala pelan. Ia mulai berjalan tanpa harus memakai kursi roda. Berpamitan kepada perawat jaga dan mengucapkan terima kasih. Seorang lelaki berdiri di depan pintu keluar rumah sakit. Airi dan lelaki itu saling bertatapan. Matanya berbinar melihat Airi sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Lelaki itu mendekati Airi tanpa melepaskan tatapannya. Jantung lelaki itu berdetak dengan cepat. Hati ini tak bisa dibohongi. Wajah Ai tampak make up terlihat cantik dan alami. Lelaki itu tersenyum manis mengambil tas di tangan Pak Joko. "Ai, mari kita pulang," ucap Faisal. Lelaki itu tahu kalau Airi pulang. Pagi-pagi sekali ia datang ke rumah sakit dan menanyakan kepulangan Airi. Ai menoleh ke mertuanya. Pak Joko hanya mengelus punggung gadis itu. Airi berpikir untuk menyelesaikan urusannya dengan Faisal. Walaupun hatinya sakit, Faisal masih suami Airi. Gadis itu berdiri di rumah Faisal, rumah besar yang ia rawat selama 1 tahun. Airi melangkah pelan masuk ke dalam, bersiap melalui semua yang akan terjadi. Ririn terkejut ketika sedang menyapu lantai. Melihat Airi pulang, ia melepaskan sapu di gengangnya. Pak Joko hanya mengantar Ai sampai depan rumah. Airi tak mau semobil dengan Faisal. Ririn menghampiri mantunya, mantu yang tidak dianggap olehnya. "Airi," panggil Ririn. Gadis itu hanya diam tak menjawab. Ai memundurkan tubuhnya ke belakang. Tubuh Ai tertahan oleh Faisal yang berdiri tepat di belakang punggungnya. Ririn memeluk mantunya dengan derayan air mata. "Airi, kamu sudah pulang. Kamu sudah sembuh," ucap Ririn matanya mengeluarkan embun. Airi merasa heran. Ia mengernyitkan dahi dan berkata, "Maaf, ibu siapa?" tanya Ai. Penampilan Ririn berubah menjadi upik abu tanpa make up, tak ada polesan sedikit pun. Ririn menatap bingung ke arah Faisal. Ia memandang penampilannya. "Airi, ini Mama. Kamu tak mengenali Mama?" "Mama?" Airi membalas pelukan mertuanya. Pelukan tersebut terasa hangat. Ucapan maaf dilontarkan di bibir Ririn. Airi memaafkan semua sikap dan ucapan Mama selama ini. Airi duduk di dalam kamar. Ia menatap ke sepunjuru ruangan. Kamarnya bersih dan wangi. Faisal menghampiri Airi dan menggenggam jemari wanita itu. Ai melepaskan tangannya dari genggaman suami dengan lembut. "Ai, abang senang kamu masih mau pulang ke rumah ini. Abang minta maaf telah menyakiti hati kamu. Abang khilaf." Mata Faisal mengeluarkan embun. "Ai memaafkan semua kesalahan abang, tapi..." ucapnya terpotong. "Aku gak tahu harus bilang apa. Semua jalan adalah kehendaknya. Aku adalah wanita tanpa selaput darah, begitu hinanya diriku hingga kamu menduakanku. Tidak pernah ada laki-laki yang menyentuhku. Semua telah aku berikan, namun kamu telah mencampakkan diriku." Airi menutup wajahnya isakan terdengar pilu. Maafkan aku." Faisal berlutut di hadapan istrinya, meletakkan kepalanya di pangkuan itu. Airi berdiri dan berjalan menjauh dari Faisal. "Ceraikan aku, Bang." Bagaikan disambar petir. Tubuh Faisal terasa lemah, hatinya hancur mendengar ucapan Airi. Ia menyesal telah menjadi lelaki paling bodoh. "Tidak, abang tidak bisa," tolak Faisal. "Pilih salah satu dari kami." Airi menantang tatapan mata suaminya. Mata Faisal melotot mendengar ucapan istri pertamanya. "Abang akan bersikap adil, abang janji." "Tidak, kalau abang tak memilih, aku mundur." Airi terlihat tegar. "Tapi, abang tak bisa meninggalkan salah satunya," ucap Faisal membuat Airi geram. "Serakah kamu, Bang?" maki Airi. Wanita itu melanjutkan memasukkan hijab miliknya. "Baiklah, abang akan memilih. Beri waktu untuk abang berpikir. Kasih waktu abang sebulan. 2 minggu, itu waktu yang tepat untukmu." Airi kembali duduk di ranjang. "Keluarlah, aku ingin sendiri," usir Airi dengan tatapan dingin. Faisal keluar kamar dengan wajah ditekuk. Hatinya dilema, memilih bidadari surga atau bidadari ranjang. Airi menyiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Selama setahun mengabdi kepada Faisal, tanpa nafkah batin, menyiapkan surat-surat dan berkas, Airi melihat perhiasan di dalam lacinya. Perhiasan itu mahar yang diberikan Faisal. Memasukkan kotak tersebut ke dalam tas, melangkahkan kaki keluar kamar. Ai memesan ojek online yang telah diajarkan oleh papa mertuanya. "Kamu harus memiliki aplikasi ojek online, memudahkan kamu untuk ke tempat yang kamu inginkan," ucap Pak Joko kala itu. "Ai, kamu mau kemana?" tanya mama mertua. Wanita itu sedang menonton TV.
tumben lembut dan sopan bicaranya, gumam Ai dalam hati. Ada perlu mah? Airi mencium tangan mertuanya dengan takzim. Mau kemana? Kamu baru sembuh. Nasihat mertua untuknya. Ai sudah sembuh, hanya sebentar saja pergi, ujarnya. Mama mau nitip apa? Tanya mantunya. Bibir Ririn tersenyum lebar. Kebetulan Airi nanya, dia baik pasti membelikan yang aku minta, ucapnya dalam hati. Tolong belikan mama ayam bakar bumbu rujak, soto babat, tempe mendoan, dan rempeyek kacang tanah. Udah itu aja. Airi mengingat-ingat pesanan mertuanya. Seperti biasa, Ririn selalu bersikap aji mumpung yang artinya memanfaatkan peluang yang ada selagi ada kesempatan. Masih ada sedikit, es campur jangan pakai susu, semangka yang manis buat ngemil, bolu talas Bogor, keripik singkong, dan belikan mama bedak padat yang biasa mama pakai, bedak mama habis. Ririn tertawa seperti kuda. Airi menghela napas, ingin memaki wanita itu. Nitip apa ngerampok, sungkutnya dalam hati. Bella melihat interaksi mertua dan kakak madunya. Ia melihat dan mendengar jelas perbincangan mereka. Bella merasa cemburu dengan perhatian Faisal dan mertuanya. Faisal terlihat dingin, begitu juga mama. Semenjak ada Airi, suami Bella tak pernah tidur di kamar. Ia tak mau kehilangan perhatian dari mereka. Wanita itu akan mendekati mertuanya lebih dulu. Bella mengajak jalan-jalan mertuanya ke tempat favorit mereka. Istri kedua Faisal bersikap ramah dengan Ririn. Apa yang diminta Ririn, ia belikan. Mama, semenjak gak ada papa, mama terlihat seperti upik abu, ungkap Bella. Benarkah? Apa mama terlihat tua? Cecar Ririn. Bella menganggukkan kepala tanpa berpikir lagi. Wajah Ririn terlihat pucat. Selama ini ia tak pernah membeli serum atau melakukan perawatan kecantikan. Mama jangan khawatir, Bella akan mengajak mama shopping dan ke salon, ucap Bella. Wajah Ririn berubah senang. Penampilan Ririn kembali seperti dulu. Bella membelikan beberapa perhiasan cantik dan terlihat mahal. Bella, mama senang banget dengan penampilan baru ini. Makasih ya, ucap Ririn. Wanita itu memeluk dan mencium pipi Bella berkali-kali. Wajah Bella berubah cemberut. Bella tahu Faisal sudah tak sayang lagi. Ririn yang mendengar ucapan itu terdiam. Wanita itu tahu kalau Faisal akan memilih salah satu dari istri-istrinya. Kamu masih tetap menantu kesayangan mama, ucap Ririn. Dia memeluk tubuh ramping menantunya. Kamu tenang saja, masih ada waktu beberapa hari lagi. Bella mendapatkan ide brilian. Ririn dan Bella masuk ke rumah dengan tertawa dan bersenda gurau. Airi melihat mereka terlihat bahagia. Wah, mama cantik lagi, puji Airi. Penampilan Ririn kembali dulu lagi. Maksudmu apa bertanya begitu? Kamu menghina atau memuji? Bentak Ririn. Kok mama marah? Airi merasa heran. Baru saja kemarin memeluk tubuhnya dan meminta maaf. Sekarang mulai galak lagi. Itu barusan. Kamu itu memang untung punya tempat tinggal yang layak daripada kamu ngontrak sepetak. Kerja cuma jadi pembantu, cecarnya. Airi terlihat santai. Ia tahu Bella sudah menyokoknya. Perhiasan baru apa palsu? Matanya mendelik ke arah leher dan tangan mertuanya. Bella terlihat gelagapan. Walaupun Airi udik, gadis itu mengenal berbagai macam jenis perhiasan. Asli, ini permata. Kamu tahu permata nggak? Sungutnya. Ririn menghela napas menahan emosi. Perhiasan yang ia pakai seharga ratusan juta pemberian Bella. Kamu orang udik mana tahu? Airi hanya menaikkan satu alis. Dirinya berubah menjadi wanita kuat, bukan pembangkang. Oh, permata. Lebih cantik dipakai oleh orang cantik. Airi meninggalkan mereka di lantai atas. Ai, dasar kamu berani sekali sekarang. Mentang-mentang Faisal berubah baik kepadamu, teriaknya. Airi menoleh dan tersenyum. Berani sekali kamu ngatain mama jelek, geramnya, menatap punggung Ai. Aku tak mengatakan itu, mama sendiri yang menyadarinya. Ai menoleh ke belakang dan masuk ke dalam kamar. Dasar matre, baru disokok segitu sudah berubah, ucapnya di dalam kamar. Airi meraih gawainya, menatap angka yang tertera di aplikasi banking. Faisal menuruti keinginan Airi dengan mengirim uang 100 juta ke rekening ATM yang diberikan suaminya sebagai nafkah lahir yang tertunda. Selama menikah, Faisal hanya memberikan uang 5 juta sebulan. Dulu, mereka jarang bertegur sapa, tapi Faisal tetap memberikan uang untuknya berupa ATM. Gadis itu ingin tahu seberapa serius Faisal mencintainya. Dan sampai di sini dulu ya. Jika Bunda ingin lanjutin ceritanya sampai tamat, bisa komen di bawah. Dan mohon maaf apabila Hanum ada kesalahan dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.